Yap, sesuai dengan judul ya teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas pinjaman online dari BFI Finance ya, tanpa jaminan agunan ya. Seperti yang kalian tahu, kalau BFI Finance itu kan erat kaitannya dengan agunan ya guys ya. Minimal itu kalau misalnya kita mau mendapatkan pinjaman dari BFI Finance ini kan kita harus gadai BPKB motor ya, itu paling minimal. Nah, tapi pada video kali ini kita khusus membahas program pinjaman dari BFI Finance yang bisa kita dapatkan tanpa perlu agunan. Nah, di sini saya sudah berada di website resminya dari BFI Finance, dan kalau kalian scroll ke bawah, mereka menyediakan pinjaman dengan jaminan ya, bisa berupa BPKB mobil ya, BPKB motor ya, kemudian sertifikat rumah, kemudian juga ada pembiayaan syariah ya, dan yang terakhir pembiayaan tanpa jaminan ini ya. Inilah yang akan kita bahas sebentar lagi. Nah, tapi sebelum itu saya mau kasih info terlebih dahulu ya buat teman-teman yang masih belum tahu BFI Finance ini perusahaan apa. Nah, jadi BFI Finance ini itu perusahaan pinjaman ya yang sudah legal ya dan sudah diawasi OJK guys ya. Kalian bisa langsung scroll aja ke bawah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwasannya BFI Finance ini itu berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Untuk kantor pusatnya itu di sini guys ya, BFI Tower. Dan for your information juga ya, BFI Finance ini itu merupakan sebuah perusahaan TBK ya, ataupun terbuka yang sahamnya itu bisa kalian beli langsung di bursa saham guys ya. Jadi bisa dibilang untuk keamanannya itu cukup aman untuk melakukan pinjaman di BFI Finance ini, karena sama seperti pinjaman lainnya ya, kayak pinjaman Easy Cash ya, kemudian kredit pintar, UKU ya, kemudian pinjaman-pinjaman dari lembaga perbankan kayak BCA, Bank Mandiri, BRI ya. BFI Finance itu sama-sama aman seperti pinjaman-pinjaman yang saya sebutkan barusan. Nah, itu sedikit perkenalan tentang perusahaan BFI Finance ini. Nah, selanjutnya barulah kita masuk ke pembahasan utamanya ya, seperti yang saya sebutkan barusan, yaitu pembiayaan tanpa jaminan ataupun tanpa agunan. Nah, kita bisa langsung klik aja di bagian pembiayaan tanpa jaminan ini ya. Kita klik aja lihat syaratnya. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman ini ya guys ya. Nah, teman-teman bisa langsung scroll aja ke bawah, di mana ini merupakan kredit tambahan modal usaha tanpa jaminan. Dari sini jelas ya bahwasannya ini merupakan kredit tambahan modal usaha. Jadi ini diperuntukkan buat teman-teman yang wira swasta ya, sebagai tambahan modal usaha. Nah, untuk syarat dan ketentuannya seperti yang kalian lihat di sini ya, pengajuan pinjaman berlaku untuk pelaku usaha online yang berdomisili di wilayah-wilayah ini ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri untuk wilayah-wilayahnya, ini semua ada di Jawa ya guys ya. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi ya, Jabodetabek. Jadi pinjaman ini itu hanya dikhususkan untuk pelaku usaha online saja ya. Kemudian syarat yang kedua adalah peminjam merupakan warga negara Indonesia berusia minimal 21 tahun ya. Nah, untuk cara ini itu seperti biasa ya guys ya. Kemudian memiliki usaha aktif yang berjalan lebih dari 6 bulan. Nah, ini harus kalian garis bawahi ya. Jadi kalau misalnya usaha aktif kalian itu masih di bawah 6 bulan ya, ataupun masih sangat baru, itu kalian belum bisa mengajukan pinjaman di BFI Finance ini. Nah, syarat selanjutnya adalah kalian harus mengisi formulir pembiayaan dengan melampirkan beberapa dokumen berikut ini ya. Ada KTP, KK ya, NPWP, profil toko online, rekening koran ya, foto halaman depan rumah, legalitas bukti usaha. Nah, mungkin kalian nanya, bang, kenapa sih syaratnya itu begitu banyak, nggak kayak Easy Cash ataupun kredit pintar dan sebagainya? Ini karena perbedaan bunganya ya guys ya. Nah, kalau misalnya kalian melakukan pinjaman di Easy Cash ya, kredit pintar, kemudian di UKU, nah itu biasanya bunga yang akan kalian bayar itu 12% per bulan guys ya. Tapi kalau misalnya di BFI Finance ini itu mirip-mirip lembaga keuangan kayak BCA, Mandiri ya, kemudian OCBC yang udah pernah kita bahas sebelumnya, itu bunganya itu cuman sekitar 1-3% aja per bulannya ya. Jadi perbedaannya itu cukup jauh, makanya ada kelebihan dan kekurangannya. Kenapa sih kita bisa mendapatkan limit sangat mudah ya di aplikasi Easy Cash ya, karena memang bunganya itu sangat tinggi ya. Tapi kenapa di sini untuk persyaratannya itu banyak ya, karena memang bunganya itu terlampau lebih murah dibandingkan dengan platform-platform Easy Cash tersebut ya.
Oke, paham ya teman-teman kenapa di sini syaratnya itu lebih banyak daripada aplikasi pinjaman online seperti EasyCash, Kredit Pintar dan Uku. Nah, selanjutnya kalau kita scroll ke bawah lagi, ini juga ada ketentuan lainnya ya teman-teman, di mana kalau dulu itu setahu saya tenor maksimalnya itu pernah mencapai 36 bulan ya, ataupun 3 tahun. Tapi sekarang itu tenor maksimalnya cuma 12 bulan saja. Kemudian untuk plafon ataupun pinjaman maksimalnya itu mencapai 30 juta. Ya, ini lumayan ya guys ya. Nah, kemudian ketentuan lainnya adalah proses tanda tangan akan dilakukan secara digital. Nah, kalau misalnya pinjaman online yang pernah kita bahas sebelumnya ya, yaitu di Tunaiku dan juga di Okebank, itu kalian harus tanda tangan secara langsung ya, yang dibawa oleh si kurir dari pihak bank tersebut. Nah, untuk BFI Finance ini proses tanda tangannya itu udah digital ya, alias udah 100% online. Ya, jadi ini bisa dibilang sebagai kelebihan dari pinjaman online BFI Finance ini. Nah, selanjutnya untuk bisa mengajukan pinjaman di BFI Finance ini, teman-teman bisa langsung klik aja link berikut ya, kita klik aja. Nah, maka kita akan langsung diarahkan ke formulir permohonan pembiayaan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat lagi ya beberapa informasi yang udah kita bacakan tadi ya teman-teman, persyaratan umumnya, kemudian dokumen persyaratannya ya, proses pengajuan biaya seller financing. Nah, ini prosesnya nanti guys ya. Nah, kemudian ada catatan ya, konfirmasi pengajuan pembiayaan seller financing diproses setiap hari kerja Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, untuk mengajukan pinjamannya, kalian bisa langsung mengisi aja data-data ini ya. Kalian isi nama lengkap, kemudian nomor HP kalian ya, kemudian kota domisili, status kepemilikan rumah ya. Intinya yang ada tanda-tanda merah seperti ini itu wajib kalian isi ya. Kalau misalnya di nomor HP kedua ini kan ini nggak ada tanda merahnya. Nah, ini nggak perlu kalian isi ya. Tapi kalau misalnya kalian mau mendapatkan limit lebih besar, ya saran saya nomor HP kedua ini kalian isi aja ya. Bisa kalian isi pakai nomor HP usaha kalian ya, ataupun nomor kedua kalian, bebas ya teman-teman. Nah, kemudian kalau udah kalian isi semuanya, teman-teman bisa langsung klik aja submit. Nah, setelah udah kalian klik submit ya, kalian diarahkan ke halaman data pribadi ini. Nah, di sini silahkan kalian isi aja nomor KTP ya, kemudian jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat email aktif ya, kemudian pendidikan terakhir kalian apa, lalu isi nama ibu kandung kalian, kemudian pilih status pernikahan kalian ya. Nah, kalau misalnya di sini kalian udah kawin ya, maka di sini kalian harus mengisi nomor KTP ataupun nomor induk pasangan kalian juga ya. Tapi kalau misalnya kalian belum kawin, nah maka di sini nggak ada keterangan tambahan yang perlu kalian isi ya. Nah, selanjutnya kita diarahkan ke halaman ini guys. Nah, kalian tinggal isi aja data tempat tinggal kalian ya, nomor token listrik ya, kemudian tinggal sejak, ini kalian isi semuanya ya guys ya. Kalian lengkapi aja semua data-data ini ya, kemudian kalian isi informasi usaha kalian ya, tahun mulai usaha, jenis usahanya, online, offline, online dan offline ya, kemudian lapak usaha online kalian, nama toko online-nya, toko fisik ya, penghasilan per bulan. Nah, ini ya. Nah, di sini teman-teman itu bisa melihat ya nominal, jangka waktu dan juga angsurannya berapa. Nah, katakanlah di sini kalian itu ingin mendapatkan pinjaman 10 jutaan ya, dengan jangka waktu tenornya itu 12 bulan ya, ataupun tenor yang paling maksimal, maka angsuran yang harus kalian bayarkan itu ada di angka Rp1.160.500. Nah, untuk melihat bunganya, teman-teman bisa langsung kalkulator aja ya, Rp1.160.500. Nah, ini kita kali dengan tenornya ya, yaitu 12 bulan. Nah, maka hasilnya 13 juta ya. Kemudian ini kita kurangi dengan pokok pinjaman kita yang 10 juta ini guys. Nah, ini kita kurangi 10 juta. Maka bunga yang harus kita bayarkan selama 12 bulan adalah Rp3.926.000. Nah, untuk melihat presentasinya ya, kira-kira 3.900 ini itu berapa persen sih dari pokok pinjaman kita? Nah, ini kita bagi 10 juta terlebih dahulu ya, kemudian kita kali 100. Nah, maka hasilnya adalah 39% bunga yang harus kita bayarkan selama 12 bulan ya guys ya. Nah, artinya kalau misalnya 39 ini kita bagi 12 ya, maka hasilnya per bulan itu kita dikenakan sebesar 3,2% bunga ya. Nah, seperti yang saya bilang di awal ya, kalau EasyCash ya, Kredit Pintar, Uku, itu bunga yang
dikenakan kepada kita setiap bulannya itu hampir mencapai 12%. Tapi di pinjaman BFI Finance ini kita cuma dikenakan 3,2% saja ya. Alias di pinjaman yang sana itu 4 kali lipatnya daripada bunga yang ada di sini guys ya. Oleh karena itu syarat dan formulirnya itu jauh lebih ketat di BFI Finance ini. Nah, kemudian di bawahnya juga ada keterangan ya, setiap keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan denda sebesar 0,5% per hari ya dari jumlah angsuran yang harus dibayar lunas. Nah, ini bisa kalian garis bawahi juga ya teman-teman. Jadi pastikan kalau misalnya kalian pinjamnya itu untuk tagihan per bulannya itu jangan pernah mepet dengan penghasilan kalian lah ya. Jadi saran saya kalau misalnya untuk tagihan-tagihan pinjaman seperti ini itu maksimal di 20% ataupun 30% aja dari penghasilan bulanan kalian ya. Katakanlah penghasilan bulanan kalian itu 3 jutaan, maka dengan angsuran 1.160.000 ini itu kan bisa dibilang sekitar 30 ataupun 35% dari penghasilan bulanan kalian ya. Maka menurut saya ini udah cukup ya ataupun udah maksimal kali guys ya. Jangan sampai penghasilan kalian itu cuma 2 juta kemudian angsuran untuk membayar ini itu mencapai 1.160.000. Itu artinya udah 50% lebih dari penghasilan kalian khusus untuk bayar cicilan ini aja. Nah, menurut saya itu adalah pinjaman yang gak sehat ya. Jadi maksimalnya itu kalau saya pribadi ada di angka 20% dari penghasilan saya. Ya, tapi kalau di 30% itu juga masih aman lah ya guys ya. Oke, itu untuk estimasi pengajuannya ya. Kemudian setelah itu kalian bisa isi persetujuan ini guys ya. Nah, kalian bisa isi semuanya ya. Kemudian kalian isi informasi tambahan berupa nama bank tujuan pencairan ya, nomor rekening ya, nama keluarga dan sebagainya ya. Lalu kalian tinggal klik aja submit pengajuan. Nah, setelah kalian submit pengajuan ya, untuk melihat apakah status pengajuan kalian itu diterima atau ditolak ya, kalian bisa kembali ke halaman utama bfi.co.id ini. Kemudian kalian tinggal klik di bagian cek status pengajuan ini. Nah, kemudian silahkan kalian masukkan nomor handphone yang udah kalian daftarkan tadi guys ya. Nah, kalau misalnya status kalian disetujui, maka nanti uangnya itu akan langsung ditransfer ke rekening yang udah kalian daftarkan sebelumnya. Oke, demikian aja teman-teman pembahasan tentang pinjaman online BFI Finance khusus program tanpa jaminan ya. Semoga video ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.